Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini di minggu pertama tahun 2021. Sekali lagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berbakti. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita sebab Tuhan mengizinkan kita menampakkan kehidupan di tahun 2021. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik kita komunal sebagai sebuah gereja. Di tahun 2020 kita sudah mengalami banyak hal. Di tahun 2020 saya percaya ada banyak peristiwa yang luar biasa yang kita hadapi. Tetapi di dalamnya kita melihat kasih karunia Tuhan. Di dalamnya kita merasakan, kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kiranya kita menaikkan ucapan syukur kita beribadah dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, gedung gereja kita sedang direnovasi. Kita sedang melakukan renovasi gedung gereja yang tujuannya adalah selain karena memang ada beberapa bagian yang sudah lapuk, ada beberapa bagian yang sudah dimakan rayap gitu ya. Tetapi kita mempersiapkan sebuah ruang ibadah yang siap untuk kita mengadakan ibadah di gedung gereja dengan protokol kesehatan, dengan standar kesehatan yang baik. Saudara, biarlah kiranya kita sesegera mungkin boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kita berdoa pandemi ini segera selesai. Tetapi biarlah kita di saat yang bersamaan kita juga mempersiapkan diri, kita juga bersikap hati-hati ketika nanti kita akan melaksanakan kebaktian di gedung gereja. Bagi saudara yang mau ambil bagian di dalam pembiayaan atau renovasi gedung gereja ini, saya mengundang saudara untuk boleh menyampaikan persembahan saudara dengan memberikan angka 25 di belakang angka persembahan saudara. Ya, ketika ada persembahan yang disertai dengan angka 25 di belakang persembahan itu, maka itu akan dicatat sebagai persembahan untuk renovasi gedung gereja. Saudara, biarlah kiranya setiap kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita. Yang kedua, saudara, sekali lagi saya ulangi terus pengumuman yang dulu saya pernah sampaikan di awal-awal masa pandemi. Saya terus menghimbau bagi jemaat untuk menjaga komunikasi kita satu dengan yang lain. Saudara, kalau ada di antara kita yang kesulitan untuk mengikuti ibadah online, biarlah kiranya saudara-saudara memberitahukannya kepada saya, kiranya saudara-saudara memberitahukannya kepada pengurus gereja, sehingga kami pengurus gereja bisa mengusahakan saudara tetap bisa beribadah secara online. Saudara, saya tetap ada di pastori, saudara sewaktu-waktu bisa kontak saya, saudara bisa menghubungi saya, begitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalau ada perkara-perkara yang mungkin saudara perlu konseling, mungkin saudara perlu ada hal yang dikonsultasikan, saudara bisa hubungi saya di pastori. Yang ketiga, saudara, tahun baru, maka kelas APK akan kembali dibuka. Bagi saudara yang belum pernah
mengikuti kelas APK atau saudara yang sudah pernah sekalipun, saya terus menghimbau saudara untuk belajar. Kita belajar makin dalam, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu kelas APK kembali membuka pendaftaran untuk peserta yang baru di dalam tahun 2021 ini. Saudara, kelas APK tahun 2020 sudah selesai, walaupun dengan metode online, tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah terus memberikan kasih karunia-Nya sehingga para peserta kelas APK tahun 2020 bisa menyelesaikan kelasnya dengan baik. Sekarang giliran saudara, tahun baru, biarlah kiranya ada semangat yang baru untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mendorong setiap saudara yang belum pernah mengikuti, terutama yang belum pernah mengikuti kelas APK untuk mendaftarkan diri. Saudara, pendaftaran bisa dilakukan melalui WA baik kepada saya maupun kepada istri saya. Berikutnya, buat saudara-saudara yang sudah punya calon begitu ya, saudara yang berencana untuk menikah, saudara yang ingin belajar tentang apa itu keluarga, apa itu pernikahan. Saudara, kami juga membuka kelas pranikah. Saudara didorong untuk mendaftar dalam kelas pranikah ini. Kita akan belajar mengenal kepribadian satu dengan yang lain. Kita akan belajar tentang apa tujuan atau desain Alkitab tentang sebuah rumah tangga. Kita akan belajar bagaimana menata sebuah rumah tangga dan lain sebagainya. Harapan saya, setiap saudara yang mengikuti kelas pranikah sungguh-sungguh nantinya akan memasuki jenjang rumah tangga didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, gereja kita, Gereja Pantai Kosta Immanuel Jemaat Pasuruan adalah sebuah gereja yang didasarkan, dibangun berdasarkan kebenaran Alkitab. Bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan budaya, bukan mengikuti apa kata orang, tetapi kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu kenapa kita berjerih lelah. Itu kenapa kita berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan jemaat yang sungguh-sungguh mau hidup mengikuti teladan Kristus. Yang terakhir saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang bertambah usia di bulan Januari tahun 2021 ini. Saya berdoa biarlah kiranya di usia yang baru, di masa yang akan datang, saudara makin menyadari kebaikan Tuhan, hati saudara berlimpah dengan ucapan syukur, makin cinta Tuhan, makin mau sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau sudah menghentar kami sampai kepada minggu yang pertama di tahun 2021. Bapa, tahun 2020 sudah kami lewati. Di dalamnya kami menyadari benar ada banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami mengucap syukur Engkau Allah yang melimpahkan kasih karunia-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Kuduskan, layakkan, sucikan setiap kami Tuhan. Juga hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Engkau layakkan kami untuk melayani Engkau. Kami mau konsentrasi hanya kepada Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang terlibat dalam ibadah pada hari ini, biar kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus sanggup bekerja walaupun kami masih beribadah dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami, doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara terkasih, selamat berbakti di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memberikan terbaik bagi Yesus, karena Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Engkau
Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang kudus Yesus. Haleluya, haleluya, naikkan syukurmu di hadapannya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi setiap kami Bapa. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi Dia baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Dengan iman, mari semua jemaat untuk bangkit berdiri dan katakan Dia Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Allah semesta alam.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Lebih bersemangat lagi, katakan kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang kudus. Mari bersorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Dialah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai luar biasa buat Yesus Allah kita. Haleluya. Ya, yang dari utara dan dari selatan. Haleluya. Ya Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Haleluya.
Lebih bersorak-sorak lagi bagi Yesus Allah kita. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Dia Allah yang bagi setiap kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesaran ceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Berikan suara-suara yang luar biasa bagi Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Engkau Tuhan sandaranku, hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
nyatakan dengan iman dan kita pelan-pelan bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya di awal tahun ini hanya Engkau yang kami andalkan. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, biarlah kiranya setiap pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan di pemandangan Tuhan. Engkau bersuka hati atas pujian kami. Dan puji-pujian kami sungguh menjadi sesuatu yang memberkati kami juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kini tiba waktunya bagi kami untuk kami duduk diam, kami mendengarkan, kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sekali lagi berbicara melalui kebenaran firman yang akan diuraikan pada hari ini. Bapak, biarlah kiranya setiap kami sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba di hadapan-Mu yang dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kepada kami konsentrasi yang baik, dan biarlah kiranya kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Bersama-sama kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saya mengajak kita untuk kita belajar bersama, kita membuka dan kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saudara bisa perhatikan Alkitab masing-masing, saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Morid. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengawali renungan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat satu peribahasa kuno yang bunyinya seperti ini. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang pernah mendengar peribahasa atau ungkapan ini? Saudara, poin utama dari ungkapan ini adalah untuk memberikan kepada kita semangat bahwa setiap kali kita berhadapan dengan masalah, setiap kali saudara dan saya mengalami kesulitan dan tantangan dalam kehidupan, selalu ada yang namanya jalan keluar kalau kita mau menghadapinya satu demi satu. Seorang pendaki gunung yang sejati tidak akan melulu melihat ke atas puncak gunung saja, tetapi dia juga harus memperhatikan setiap langkah, setiap lembah, setiap kerikil yang tajam, atau bahkan ancaman binatang buas yang ada di depan mata. Kenapa? Untuk bisa sampai ke puncak atau ke tujuan di atas sana, dia harus menyelesaikan tantangan satu demi satu, sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan ibu-ibu rumah tangga yang pada waktu melihat tumpukan baju yang segunung, begitu ya saudara. Peribahasa ini mengingatkan kita untuk menyelesaikannya satu demi satu, satu langkah demi satu langkah. Asalkan dilakukan dengan setia, maka cucian atau setrikaan atau pekerjaan rumah yang segunung itu pasti akan selesai juga. Akan tetapi saudara, tidak semua pekerjaan dimulai dengan usaha kita. Ungkapan atau peribahasa tadi tidak bisa diterapkan pada semua aspek kehidupan kita. Satu contoh nyata adalah yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Saudara, pada waktu saudara dan saya berbicara soal keselamatan, pada waktu kita berbicara soal iman, saudara dan saya tidak boleh lupa bahwa kita diselamatkan bukan karena jasa atau inisiatif diri kita sendiri. Keselamatan saudara dan saya datangnya dari Tuhan. Iman yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Berarti langkah pertama atau inisiatif pertama datangnya dari Tuhan. Dan melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita melihat perjalanan iman Abraham dimulai dengan Tuhan. Perhatikan kembali ayat yang pertama, saudara. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara, siapakah Abram? Kita biasa mendengar sebutan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Itu Abraham. Tetapi Abram, siapa dia? Saudara, bukankah dua nama itu adalah satu orang yang sama? Betul.
Tetapi mari kita perhatikan bersama-sama, nama Abraham adalah nama yang diberikan Tuhan pada waktu Abram berusia 99 tahun, yaitu setahun sebelum Ishak dilahirkan. Saudara, mari kita membuka Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sementara itu saudara, dari pasal 12 ayat 4 yang tadi kita baca, Abram dipanggil keluar pada waktu umurnya 75 tahun. Kalau kita kembali kepada pasal 12 dan kita melihat perikop di atasnya, maka kita tidak akan menemukan informasi yang spesial tentang Abram. Coba kita lihat pasal 11 ayat 27 sampai 32. Adakah saudara menemukan yang istimewa selain hanya informasi tentang sebuah keluarga biasa? Dikatakan di sana Terah punya 3 anak, Abraham, Nahor, Haran. Abraham dan Nahor punya istri, namanya Sarai dan Milka. Haran mati muda, tetapi sebelum itu dia sempat punya anak yang namanya Lot. Saudara, saya percaya bagi sebagian besar dari kita, perikop ini adalah bacaan yang mungkin tidak ada artinya. Sebelum kita sampai ke pasal 12, sebelum kita mencapai bagian yang tadi kita baca, Abram bukan siapa-siapa. Bukan itu saja. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kalau kita melihat kitab Yosua 24 ayat yang kedua, dikatakan bahwa Abram dilahirkan sebagai penyembah berhala. Yosua 24 ayat 2 berkata, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Abram adalah bagian dari keluarga yang menyembah berhala. Dan rasanya sangat masuk akal kalau kita simpulkan bahwa dulunya Abram juga adalah seorang penyembah berhala. Bukankah kalau seseorang itu lahir dalam keluarga beragama A, maka dia juga akan diajar untuk ikut agama A? Kalau saudara lahir dari papa dan mama yang menyembah dewa-dewa, bukankah saudara dari kecil juga akan diajar untuk menyembah dewa-dewa? Dan saya percaya hal yang sama terjadi dengan seorang Abram. Ketika dikatakan Terah dan keluarganya adalah orang yang menyembah berhala, maka sebelum kita sampai di pasal 12 ini, saya sangat percaya Abram juga adalah seorang penyembah berhala. Saudara, dari semua informasi yang kita dapatkan tentang Abram, bukankah aneh rasanya kalau tiba-tiba dikatakan bahwa Abraham ini adalah tokoh besar dalam sejarah? Lebih aneh lagi kalau dikatakan dia mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Abram bukan orang yang punya banyak pengikut. Dia bukan pejabat tinggi atau panglima perang dengan ribuan pasukan. Dia bukan orang dengan gelar atau pangkat yang tinggi. Bahkan Abram juga bukan tokoh yang mengajarkan agama tertentu. Dia hanya seorang penyembah berhala biasa. Saudara, tetapi faktanya sampai hari ini Abram dikenal sebagai tokoh besar dari 3 agama dunia. Kenapa bisa seperti itu? Nama besar Abram terjadi karena inisiatif Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang memberikan janji khusus di ayat yang tadi sudah kita baca. Apa janji Tuhan buat Abraham? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur dan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat, dan aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, dengan kata lain Tuhan berfirman kepada Abraham, aku mau bersekutu dengan engkau. Aku mau menyertai engkau. Aku bersedia mendengarkan engkau. Aku mau berjalan bersama-sama dengan engkau.
Aku mau hidup bersama ketika kehidupan menjadi sangat menakutkan. Saudara, kalau ada di antara kita yang hari ini mengikuti ibadah ini dengan perasaan lemah, saudara bukan siapa-siapa, dan saudara mencari pribadi yang mengasihi serta peduli dengan keadaan saudara. Firman ini Tuhan nyatakan buat setiap saudara. Amin. Kenapa saya katakan kebenaran ini, saudara? Saudara, saya pernah mendengar ungkapan atau ucapan orang yang mengatakan bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ini hanya khusus berlaku untuk Abraham saja. Tetapi coba kita perhatikan Matius pasal 10 ayat 42. Injil Matius pasal 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ayat ini dengan kata lain mau mengatakan, aku Tuhan akan memberkati siapapun juga yang memberkati engkau. Lalu coba buka 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dengan kata lain, bukankah Tuhan berkata bahwa Dia akan mengutuk siapapun juga yang mengutuk engkau? Saudara, Tuhan akan memberkati siapa yang memberkati engkau, dan Tuhan akan mengutuk siapa yang mengutuk engkau. Saudara dan saya punya janji yang sama persis dengan Abraham. Allah yang berjanji dengan Abraham adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan saudara dan saya. Saudara, kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa Abraham? Kenapa Tuhan memilih Abraham? Kenapa bukan Nahor? Kenapa bukan Haran? Kenapa bukan yang lain? Saudara, saya harus dengan jujur mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan memilih Abraham. Kenapa Tuhan memanggil Abraham dan bukan orang yang lain. Sama seperti ketika saya bertanya kepada diri saya sendiri. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa saya yang dipilih? Sampai hari ini pun saya tidak tahu. Tetapi saudara, daripada kita bertanya-tanya tanpa jawaban, lebih baik kita melihat bagaimana respon atau sikap Abraham terhadap perkataan Tuhan ini. Kembali ke pasal 12, di ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Saudara, mari kita perhatikan, kalau tadi kita sudah melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada Abraham, kalau kita sudah melihat bagaimana Tuhan berinisiatif memulai perjalanan rohani seorang Abraham, maka sekarang kita melihat bagaimana sikap dan respon Abraham. Rupanya catatan inilah yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting, bagian sentral, bagian pusat dari seluruh cerita tentang kehidupan Abraham. Inilah awal mula dari semua catatan Alkitab tentang kebesaran Abraham. Tuhan memanggil, Abraham dengar-dengaran. Tuhan memberi perintah, Abraham merespon, dia melakukan. Tidak ada perdebatan, tidak ada penundaan, yang ada hanyalah mentaati apa kata Tuhan. Menurut saudara, apakah Abraham akan menjadi Abraham? Apakah Abraham akan menjadi bapa semua orang percaya kalau dia tidak segera berangkat? Bayangkan saja dia menunda untuk pergi. Bayangkan saja kalau dia tetap mempertahankan keadaannya, dia tetap tinggal di rumah keluarganya. Saudara, apakah Abraham akan menerima berkat seperti yang dia terima? Rasul Paulus kemudian menuliskan dalam Roma 4 ayat 9 bahwa karena imannya maka Abraham diperhitungkan sebagai orang benar. Kita melihat Abraham dibenarkan karena imannya. Tetapi kita juga melihat iman itu dinilai dari responnya atau ketaatannya kepada perintah Tuhan. Saudara, apa pentingnya hal ini bagi kita? Saudara, kebenaran ini seharusnya membangkitkan kita bahwa memang benar bahwa Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Memang benar bahwa Allah mengasihi saudara dan saya.
Tetapi kebenaran yang sejati tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau seandainya ayat keempat tadi dihilangkan dari Alkitab kita, seandainya Abram tidak merespon perkataan Tuhan, maka saya percaya Abram tidak akan pernah disebut sebagai bapa orang beriman. Saudara, satu hal yang sangat penting dari kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan, dan itu hanya bisa kita buktikan kalau kita punya respon, kalau kita punya ketaatan di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan Roma 4 ayat 20 sampai 24 bagi kita. Surat Roma pasal 4 ayat 20 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Saudara, satu-satunya yang Allah ingin ketahui dari kita adalah apakah kita cukup mempercayakan diri kita kepada Dia. Apakah kita selama ini membiarkan Dia yang menjadi pemimpin atas kehidupan kita? Dan apakah kita lebih mentaati perkataan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Dia? Saudara, ngomong-ngomong nih, ada berapa banyak di antara kita yang tahu siapa nama orang yang saya tampilkan ini? Kalau ada di antara saudara yang setiap Sabtu dan Minggu mengikuti acara MasterChef Indonesia di TV, saya percaya saudara pasti tahu siapa orang ini. Ya, namanya adalah Jerry Andrean. Dan dia adalah juara 1 MasterChef Indonesia season ke-7. Saudara, bersama-sama dengan Audrey dan Nindi, mereka bertiga adalah grand finalis MasterChef Indonesia yang baru saja selesai minggu yang lalu. Tetapi bukan itu yang menjadi poin saya, saudara. Yang mau saya ajak kita perhatikan di sini adalah bahwa di antara para juri MasterChef Indonesia itu ada satu juri yang punya channel YouTube namanya Arnold Purnomo. Saudara, di salah satu tayangan channel Arnold Purnomo ada acara tanya jawab atau Q&A di antara ketiga juri MasterChef Indonesia. Dan yang menarik bagi saya adalah jawaban atau cerita dari Chef Juna tentang apa rahasia untuk menjadi seorang chef yang berhasil. Jadi saudara, ternyata di balik dapur restoran-restoran terkenal dunia itu ada pangkat-pangkat begitu ya, ada hierarki struktural di dalamnya. Dari yang paling bawah ada yang disebut cook helper atau biasa disebut helper saja. Helper ini tugasnya bersih-bersih dapur gitu ya, mencuci bahan-bahan makanan, dan kadang-kadang juga diminta untuk potong-potong gitu ya, saudara. Lalu kemudian di atasnya helper ada yang namanya komis chef. Tugasnya mengatur dan mempersiapkan bahan-bahan baku. Saudara, jangan bayangkan yang namanya dapur restoran besar itu hanya terdiri dari 1, 2, atau 3 kompor saja. Sebuah restoran, kalau kelasnya sudah internasional, maka yang namanya dapur itu diklasifikasi, dibagi-bagi, saudara. Ada dapur khusus appetizer, ada dapur khusus untuk fish atau seafood, ada dapur khusus untuk daging, ada dapur khusus untuk sup, ada dapur khusus untuk sayur-sayuran, ada juga dapur khusus untuk pastry. Nah, di setiap dapur itu, saudara, yang namanya komis chef hanya mengatur dan mempersiapkan bahan baku sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau dia komis chef di dapur fish atau seafood, ya sudah, dia hanya ngatur mempersiapkan semua yang berkaitan dengan ikan begitu ya, atau bahan-bahan mentah hasil laut. Saudara, di atas komis chef itu ada yang namanya chef de partie atau kepala bagian dapur. Jadi yang masak untuk di tiap-tiap dapur tadi ya chef de partie ini, gitu ya, saudara. Chef de partie inilah yang kemudian menjadi chef dari tiap-tiap dapur tadi. Lalu kemudian di atasnya masih ada lagi namanya sous chef atau wakil daripada head chef. Baru kemudian yang paling tinggi adalah head chef.
Saudara, kalau sudah posisinya head chef, dia tidak masak, dia tidak pegang kompor, begitu ya. Head chef adalah orang yang membuat menu, dia mengkreasikan menu, sekaligus membuat perhitungan biaya yang dikeluarkan, plus memastikan bahwa semua bagian, semua dapur tadi mengolah makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi, kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa orang sudah lulus sarjana, lulus dari Fakultas Ilmu Pariwisata, jurusan Tata Boga, bisa langsung dari chef. Oh, kita salah besar, saudara. Saudara, seorang sarjana yang baru lulus harus mulai dari posisi yang paling bawah, yaitu helper. Ketiga grand finalis MasterChef Indonesia, mereka adalah lulusan-lulusan dari Akademi Pariwisata atau Sekolah Pariwisata. Mereka rata-rata D3 atau sarjana jurusan Tata Boga. Tapi mereka tetap harus mulai dari bawah, yaitu helper. Kalau kemudian karirnya bagus, dalam 5 atau 6 tahun dia bisa naik menjadi chef de party. Nah, oleh Chef Juna dijelaskan bahwa seandainya ada staff yang baru masuk, katakanlah dia pindahan dari restoran atau dari hotel yang lain. Katakanlah dia sudah berpengalaman 5, 6, 7 tahun di tempat kerja yang lama. Maka tetap saja ada satu hal yang harus dikerjakan, yaitu ikuti standar yang sudah dibuat oleh head chef di tempat yang baru. Walaupun dia punya ilmu segudang, walaupun dia punya jam terbang segudang, dia tidak bisa atau tidak boleh bekerja dengan stylenya yang lama. Sekali, 2 kali dia tidak ikuti SOP-nya head chef, mungkin dia akan diperingatkan. Tetapi kalau itu terus-menerus dilakukan, maka sejago apapun dia, setinggi apapun pengetahuannya, dia pasti akan di-kick out dari tempat kerjanya. Head chef manapun juga selalu menghendaki tim kerja yang mengikuti standarnya, tim kerja yang mentaati dia. Kenapa? Karena dialah head chef dan mereka anggota tim. Saudara, terus terang ketika saya mengikuti acara itu, jauh dalam hati saya merefleksikannya dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Bukankah prinsip yang sama Tuhan kehendaki dari setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya? Tidak peduli dari budaya mana kita berasal, seberapa banyak kekayaan kita, sebanyak apapun aktivitas rohani yang bisa kita kerjakan. Saudara, perkara terbesar yang Tuhan kehendaki dari umatnya adalah respon dan ketaatan. Satu-satunya yang penting bagi Tuhan adalah apakah selama ini saudara dan saya adalah orang-orang yang meresponi dan taat melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Saudara, di dalam bagian yang lain, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga mengatakan, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Saudara, kalau selama ini Tuhan adalah pribadi yang mengasihi saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara juga adalah pribadi yang mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Apa bukti iman kita kepada Tuhan selain daripada kita merespon, kita mentaati, kita melakukan apa yang menjadi prinsip dan kebenaran firman Tuhan? Saudara, ketika ada budaya-budaya, ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mana yang selama ini lebih kita taati? Apakah kita akan mengikuti budaya dan tradisi tadi, atau kita mentaati prinsip firman Tuhan? Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan perkataan atau ajakan teman yang berlawanan dengan prinsip dan kebenaran firman, apa yang menjadi keputusan kita? Ikuti perkataan orang atau kita ikuti prinsip firman Tuhan? Ketika kita berhadapan dengan kenyataan di tempat kerja, bahkan tekanan ekonomi yang makin hari makin berat, apakah kita tetap memilih untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan kebenaran? Saudara, di saat-saat saudara diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan ini, apakah saudara percaya bahwa melakukan firman Tuhan adalah pilihan yang paling baik yang bisa kita ambil? Saudara, bukankah ketika Abraham pergi meninggalkan rumahnya,
Dia tidak pernah tahu kemana Tuhan akan membawanya. Ketika dia memutuskan untuk taat kepada perintah Tuhan, di saat yang bersamaan dia memutuskan juga untuk taat, tidak melakukan atau dia meninggalkan penyembahan berhala, kebudayaan, tradisi yang tadinya dia ikuti. Saudara, bukankah ketika dia menuruti perintah firman Tuhan, Abram berhadapan dengan resiko yang besar? Abram percaya bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikan. Dan karena itu, dia taat kepada perintah Tuhan. Saudara, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Dan itu dibuktikan dengan ketaatan serta respon kita terhadap prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Ibrani pasal 11. Kita baca ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman Abraham taat. Kalau orang beriman, dia pasti taat. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang tidak taat, kalau ada orang-orang yang berhenti hanya sekedar mendengar firman, tapi tidak cepat-cepat melakukannya, berarti dia tidak beriman. Saudaraku, di minggu pertama di tahun 2021 ini, Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepada saudara dan saya. Permisi tanya, ada berapa banyak di antara saudara yang masih bisa mengingat firman Tuhan yang saya sampaikan di minggu pertama tahun 2020? Ada berapa banyak di antara kita yang masih ingat dengan firman Tuhan di tanggal 5 Januari tahun 2020? Saudara, firman Tuhan di minggu yang pertama tahun 2020 berkata soal mengikuti Tuhan. Dan 2020 sudah kita lewati dengan banyak peristiwa yang begitu luar biasa. Pertanyaan saya, memasuki tahun 2021, ada berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh adalah orang beriman di hadapan Tuhan? Saudara, firman Tuhan pada hari ini sudah menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Ketika dia memanggil, dia memilih kita, dia tidak melihat kita berdasarkan standar dunia. Dia tidak melihat kelebihan-kelebihan kita. Dia tidak memandang kita berdasarkan apa yang ada pada kita. Dia memilih, dia memanggil kita murni berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Pertanyaannya kemudian, bagaimana respon kita di hadapan Tuhan? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan respon kita. Kenapa? Sebuah relasi yang wajar itu tidak mungkin terjadi dari satu pihak saja. Tidak cukup bagi kita hanya menginginkan Tuhan yang mengasihi kita, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Itu sebuah pengajaran yang melenceng dari kebenaran firman. Tidak cukup bagi kita untuk melihat berkat yang Tuhan tawarkan, tetapi kemudian kita mau diam-diam saja. Saudara, Abraham mendengar panggilan Tuhan dan dia taat. Abraham mendengar janji tentang berkat Tuhan dan dia berangkat. Hari ini, ada berapa banyak di antara saudara yang mau terima berkat Tuhan? Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah lalai menyatakan janjinya buat setiap umatnya. Tetapi pertanyaan buat setiap diri kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh punya komitmen untuk cinta Tuhan? Kita respon firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, tidak menunda-nunda, tidak penuh alasan. Saudara, biarlah kiranya kita menjalani tahun 2021 ini untuk hidup bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang merespon dan mentaati firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan hikmah dan kekuatan buat kita, supaya kita ditemukan Tuhan menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara, pengumuman ini saya tujukan khusus bagi jemaat Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan. Saudara, berdasarkan jumlah viewer dalam tayangan YouTube kita, baik itu di hari Natal tanggal 25 Desember maupun di kebaktian umum tanggal 27 Desember yang lalu, jumlah viewernya lebih dari 100. Tetapi yang menanggapi atau yang merespon dengan mengirimkan WA dan SMS kepada saya itu tidak lebih dari 30 orang. Saudara, data ini membuat saya bertanya-tanya, apakah memang jemaat kita tidak bisa mengikuti ibadah online sehingga kemudian lebih banyak di luar jemaat yang mengikuti ibadah online, atau kemudian jemaat mengikutinya dan tidak merespon himbauan saya. Sekali lagi, hari ini saya menghimbau setiap kita yang sudah mengikuti tayangan ini, selesai ibadah ini, saudara-saudara segera kirimkan WA atau SMS dengan format saya, diikuti dengan nama saudara, atau saya bersama dengan keluarga sudah mengikuti ibadah online pada tanggal 3 Januari 2021. Biarlah ini menjadi satu kebiasaan baru supaya kita bisa saling ada feedback gitu ya. Kami dari gereja menyediakan ibadah online setiap minggu, tetapi kami juga mengetahui ada berapa banyak jemaat yang bisa mengikuti ibadah online setiap minggunya. Sekali lagi saya himbau buat setiap saudara, selesai ibadah online ini saudara segera kirimkan WA atau SMS dengan format seperti yang tadi sudah saya nyatakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk kita memasuki doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan berdoa untuk beberapa hal, lalu kemudian di penghujung doa kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, di minggu yang pertama dari tahun 2021 ini, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mau meletakkan segenap kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pemeliharaan, buat campur tangan Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lewati. Bapak, di dalamnya kami berhadapan dengan banyak hal. Kami berhadapan dengan banyak tantangan. Kami menghadapi banyak kesulitan. Ada banyak pergumulan yang harus kami alami Tuhan. Tetapi di dalamnya juga kami merasakan dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami sudah sekali lagi diajar untuk kami hidup menjadi umat yang taat di hadapan-Mu. Bapak, biarlah kiranya ketika kami menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, di saat yang bersamaan Engkau temukan kami menjadi orang-orang yang meresponi firman-Mu. Kami tidak berdiam diri, kami tidak pasif Tuhan, tetapi kami Engkau temukan menjadi orang-orang yang mentaati, melakukan firman, dan mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja, terus memeteraikan firman ini dalam kehidupan setiap kami, sehingga tahun 2021 kami alami berkat-berkat Tuhan nyata di atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan, kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa buat rencana vaksinasi virus COVID-19 yang akan mulai dilakukan pada tahun ini. Tuhan, kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Engkau sendiri yang bekerja di dalam rencana ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian serta kemampuan kepada pemerintah kami untuk kami melaksanakan vaksinasi ini buat seluruh warga negara Indonesia. Bapak, biarlah kiranya Engkau menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan dari hadapan Tuhan. Engkau berikan hati yang penuh tanggung jawab, hati yang punya rasa takut dan hormat akan Engkau, sehingga vaksinasi ini boleh segera dilakukan merata Tuhan untuk seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk para pemimpin negara kami Tuhan, di dalam mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bapak, kami menyerahkan pimpinan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian, seluruh dirjen, semua yang terlibat Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan.
Karena kami percaya pemerintahan Indonesia ini berada di dalam kendali Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap diri kami Tuhan. Bapak, kami tidak tahu apa yang akan kami alami di tahun 2021. Tetapi kami mau sekali lagi menyerahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, apapun juga yang ada di depan kami, biarlah kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang setiap kami. Kemurahan Tuhan tetap ada di atas kehidupan kami. Tetapi di dalamnya Tuhan, Engkau temukan kami menjadi orang-orang yang mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Yang mau terlibat untuk hidup bagi Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri, bukan demi agenda pribadi, tetapi kami mau lebih. Kehidupan kami hanya memandang Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati setiap pengurus gereja kami, ketika mereka melakukan pelayanan Tuhan, Engkau yang melayakkan mereka, Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga mau berdoa buat sidang jemaat yang Engkau tambahkan usianya pada bulan Januari ini. Bapak, kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan sudah menyertai di masa-masa yang lampau, tangan Tuhan yang penuh kasih itu juga akan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Januari ini. Bapak, kalau ada permohonan doa khusus, kalau ada kebutuhan, kalau ada permintaan yang mereka tidak bisa sampaikan kepada kami, Tuhan, Engkau Allah yang maha mengetahui. Engkau akan mewujudkannya sesuai dengan waktu dan dengan caramu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya berkat-Mu boleh dicurahkan atas kehidupan mereka, boleh dilimpahkan atas kehidupan mereka, supaya mereka pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat setiap jemaat yang hari-hari ini Tuhan masih berhadapan dengan masalah, masih berhadapan dengan pergumulan dan tantangan. Tuhan, kami satu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan kami menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami di bawah kuasa Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatunya di bawah kuasa Tuhan saja. Berkati, berikan kekuatan kepada kami, berikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami tetap percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa yang sudah kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita akan naikkan Bapa terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus, ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, Amin.
Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.